Saya dapat impresi dari Tuhan tentang Pak Boas. Saya dapat impresi tentang keluarga. Ketika saya melihat seseorang, saya dapat impresi dari Tuhan. Emang Tuhan bekerja memberikan impresi ya? Atau impresi itu apa sih Pak Boas? Ini dari mana sih kata impresi ini? Mungkin dari sekolah dasar. Sekolah dasar itu negeri. impres. Iya, instruksi presiden itu. Oh iya, oke. Kita bertemu lagi dalam program podcast Akap kesayangan kita, Anta Kirana. Asa Boas. Dari Keblinger. Jadi kebenar. Pak Boas. Pak Anta. Sehat Pak Boas? Puji Tuhan ya. Iya. Nah ini kalau ada orang nanya ke Pak Boas begini gimana nih? Gimana Atau nih? ngomong begini. Saya kok dapat impresi dari Tuhan ya? Saya dapat impresi. Nah itu kalau orang ngomong begitu tuh, saya nggak ngerti tuh. Impresi itu maksudnya apa? Kok kayaknya kata impresi ini sangat terkenal sekali. Saya dapat impresi dari Tuhan tentang Pak Boas. Saya dapat impresi tentang keluarga. Ketika saya melihat seseorang, saya dapat impresi dari Tuhan. Emang Tuhan bekerja memberikan impresi ya? Atau impresi itu apa sih Pak Boas? Ini dari mana sih kata impresi ini? Mungkin dari sekolah dasar. Sekolah dasar itu negeri. impres. Iya, instruksi presiden itu. Oh iya, oke. Gak apa-apa, sekali-sekali kita bikin lucu-lucu ya. Padahal kita gak lucu nih. Nggak, tapi lu gak usah ngomong juga udah lucu Pak Bos. Jadi Pak Anta, impresi ya. Impresi kalau dari KBBI ada. KBBI itu apa? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ada tuh nih. Ada kata impresi. Coba ya, saya lihat ya. Cek. Nah, impresi adalah kesan, efek, panca indera. Atau efek atau pengaruh yang dalam terhadap pikiran atau perasaan. Efek kesan, terhadap pikiran perasaan. Efek terdalam dari panca indera. Iya. Berarti impresi itu sumbernya dari panca indera. Panca indera. Kecap, rasa, baui, lihat, dengar. Betul, itu ya. Betul. Lalu semua yang saya bisa lihat, dengar, kecap, baui, rasakan itu impresi. Impresi dirasakan sama kita. Oke. Dari indera kita bisa rasakan itu impresi menurut KBBI. Oke. Yang menariknya di Alkitab tidak ada. Kata impresi itu nggak ada. Oke. Jadi ada di Alkitab pakai kata hati nurani atau pikiran. Ada satu-satunya ayat mungkin yang mendekati ya. Mungkin saya nggak tahu nih. Coba kita lihat di dalam apa tuh? Filipi pasal 2 Pak Anta. Filipi pasal 2 ayatnya yang kelima. Ya, ayatnya kelima. Saya baca nih. Saya aja. Ya udah bacalah. Yaudah Pak Bos deh. Yaudah. Tapi saya aja lah ya. Iyalah. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, pikiran dan perasaan. Mungkin ini yang paling dekati dengan pemahaman sebagian orang. Bahwa kalau ketemu orang ada impresi, ada kesan yang begitu deep sehingga ke perasaan kita. Menusuk ke hati dan sanubari. Namun yang menarik adalah harusnya kesan itu bukan kita dapatkan dari panca indera kita. Nah kalau dari panca indera kita berarti kan ya semua orang juga mendapatkan itu. Mereka yang nggak punya Roh Kudus juga mendapatkan itu karena punya panca indera. Iya. Saya bisa lihat nih Pak Anta. Impresi saya ketika saya lihat Pak Anta ini orang kaya. Salah itu. Ya, kata anak-anak saya tuh saya orang biasa. Ya. Terus Pak Anta ini kayaknya orang sehat banget nih kayaknya. Tidur cukup, makan cukup, semua cukup. Ya benar ya? Iya bisa jadi lah. Itu impresi saya tuh. Impresi ya? Nah itu kan impresi dari penglihatan. Dari pendengaran. Dari penciuman. Iya, dan yang menilai itu saya pribadi. Saya. Nah sementara kalau kita bilang impresi dari Tuhan, harusnya yang menilai itu Tuhan dong. Nah kalau masuk ke ilmu saya nih barusan, panca indera. Ketika kita melihat faktor luar, mendengar, merasakan, mengalami, maka yang memberikan nilai itu adalah referensi pengalaman masa lalu. Jadi kalau saya sering lihat orang mukanya begini nih orang stres, maka ketika lihat orang dengan bentuk muka seperti itu, saya punya impresi nih. Kayaknya kamu lagi stres ya. Itu berdasarkan masa lalu saya. Jadi panca indera itu memang betul. Bukan dari Tuhan tapi dari panca indera manusia. Nah itu harusnya jangan kita tarik-tarik ke dalam ranah yang rohani. Karena semua orang kenal atau tidak kenal Tuhan, percaya atau tidak percaya Tuhan bisa dapatkan impresi. Kalau sesuai dengan definisi KBBI. Nah makanya balik lagi ke ayat tadi Filipi 2 tadi. Kalau kita punya pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Berarti teman-teman dan Pak Anta, kalau kita mau bilang ini impresi apapun bahasanya ya, kadang-kadang kita latah sih suka pakai bahasa yang Alkitab sendiri nggak ngomong gitu. Bilang aja gini, saya punya perasaan, saya ada pikiran yang Kristus taruh dalam diri saya tentang sesuatu. Itu bisa.
Oke. Tapi murni ya dari firman Tuhan, murni dari Kristus, jangan dari panca indera kita. Dan kalau Filipi 2 ayat 5 yang tadi barusan dibaca itu, pikiran perasaan itu kan konteksnya tentang merendahkan diri itu. Nah, ya kan? Berarti kita perlu punya pikiran dan perasaan seperti Kristus. Yaitu ya merendahkan diri. Betul. Yang walaupun dia Tuhan tapi dia tidak menganggap. Persis. Ya kan? Itu yang perlu kita miliki. Persis. Itu dalam hal hubungan kita dengan sesama. Hubungan kita dalam komunitas. Jadi kadang-kadang kalau enggak Panta, teman-teman, Bapak Ibu, kalau enggak kita seringkali jadi batu sandungan. Gara-gara impresi. Ya, soalnya kata impresi itu sudah seolah-olah dimasukkan ke dalam kosakata rohani. Nah, padahal impresi itu nggak ada di Alkitab. Nggak ada. Dan impresi itu justru dari panca indera kita. Betul. Ya. Betul. Belum tentu dari Tuhan juga. Belum tentu. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian, kalau di dalam pelayanan, di dalam doa, di dalam hal-hal rohani lah ya, itu hilang-hilangin lah ngomong saya dapat impresi dari Tuhan, dapat impresi dari Tuhan. Dapat impresi dari Tuhan. Ya. Padahal impresi bukan dari Tuhan. Bukan. Ya, impresi kan? dari panca indera kita. Okay. Memang betul. Kita juga nggak bisa menutup kemungkinan, Panta. Tuhan itu kan bisa bekerja lewat kita. Apa aja Tuhan bisa. Kadang-kadang Tuhan kasih tahu sama kita. Oh ini orang kurang baik. Oh ini orang begini. Bisa karunia hikmat. Karunia. Membedakan betul, roh. Betul. Itu karunia. Dan itu udah melekat ke kita. Tanpa kita harus kasih pemahaman tentang impresi, itu sudah ada dalam kita. Nah, jadi sebenarnya Tuhan mau pakai panca indera kita pun bisa. Bisa. Boleh sangat, dong. Sangat. Ya kan? Hanya penggunaan kata impresi itu seringkali yang mengaburkan maknanya nanti. Persis. Ya, ketika saya dapat impresi. Persis. Gitu. Karena seringkali orang memaknai impresi itu sebagai sesuatu yang mistis. Apalagi di orang timur ya. Nah, makin mistis makin ramai gerejanya ya. Oh tunggu saya lihat dulu ya. Oh impresi saya begini. Jangan itu ngapain. Oke. Gitu. Oke. Jadi ada lagi gak yang lain yang mau dikasih? Ya paling gini. Itu tadi kita bicara tentang pikiran dan perasaan. Sekarang kita bicara hati nurani. Nah mungkin ada orang ini. Oh enggak Pak Bos. Ada kok. Saya benar-benar ngedapetin itu impresi. Oke lah. Sekali lagi, apapun bentuk kata yang dipakai untuk menjelaskan ini, Alkitab hanya pakai kata pikiran, perasaan, dan hati nurani. Roh Kudus sudah berkata bahwa Tuhan berkata, Roh Kudus itu adalah Roh yang menolong kita untuk kita mengerti segala sesuatu tentang Tuhan. Betul. Berarti kalau Tuhan di dalam kita, maka Roh Kudus yang membantu kita mengerti. Nah, tadi yang Pak Anta udah sampaikan karunia hikmat, itu bisa bicara tentang itu. Betul. Jadi sekali lagi, baca firman, renungkan firman, dan firman Tuhan juga katakan ujilah segala sesuatu. Jangan lupakan itu Panta. Ujilah segala sesuatu artinya kalaupun kita dapat kesan, impresi kata-katanya, silakan tapi uji benar gak ini dari Tuhan. Jangan kita dapat, sebentar saya dapat impresi jadi saya mau gini. Enggak. Kadang-kadang maaf ya, kadang-kadang latah pakai kata impresi padahal itu cuma pemahaman. Pengalaman tadi. Bayangin aja. Pengalaman mendoakan orang selama 20 tahun. Pengalaman bernubuat 20 tahun. Jadi terlatih sekali. Sehingga kadang-kadang ini dari Tuhan atau dari pengalaman dia yang berjalan nih. Itu. Sama kayak saya punya teman seorang polisi Pak. Dia bisa bilang ini, saya tahu Pak Bos, mana yang maling, mana yang enggak. Waktu pertama kali saya lihat matanya. Bapak udah jadi polisi berapa lama? Udah 50 tahun. Waduh. Wow, ternyata dia tahu gara-gara pengalaman. Betul. Bukan karena dikasih tahu dari mana-mana gitu. Ya, kalau Tuhan kan trans experience ya. Dia bisa melewati pengalaman. Orang nggak punya pengalaman pun bisa tahu. Bisa. Kalau itu dari Tuhan. Maka sebenarnya mungkin ini hanya tentang semantik ya, tentang penyematan kata. Silakan. Namun berbicara tentang impresi, jangan sampai itu dikultuskan atau dimistiskan bahwa orang Kristen itu kalau ngomong dapat dari Tuhan harus pakai impresi. Karena impresi itu adalah terjemahannya tadi adalah yang ditangkap panca indera. Betul. Ya, nah panca indera itu memang Tuhan bisa pakai. Betul. Tapi jangan sampai ternyata itu dari panca indera dunia. Sehingga kita sampaikan hal-hal yang sebenarnya kita sudah terbiasa melakukan itu. Dan hati-hati juga jangan sampai begini. Oh, kok saya nggak dapat impresi apa-apa ya? Ya nggak apa-apa. Kan jangan dicari. Masa cari impresi? Iya, cari pemahaman tentang Tuhan. Jangan cari pemahaman tentang orang lain. Ya betul. Makanya saya pernah sampaikan juga tuh kalau nggak salah ya. Berarti benar. Iya dong. Kalau nggak salah benar dong. Tunggu, saya dapat impresi tentang Pak Anta ini. Pak Anta ini pintar orangnya. Belok-belokin gitu ya. Ya, jadi artinya kebergantungan kita dengan Roh Kudus.
jangan akhirnya membuat kita nggak membaca Alkitab. Oh iya. Karena orang yang nggak baca Alkitab, nggak belajar Alkitab, berarti tidak bergantung pada Roh Kudus. Iya dong. Karena Roh Kudus punya peran memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Betul. Yang diajarkan, diucapkan oleh Yesus. Betul. Adanya di Alkitab. Iya. Kalau dia nggak baca Alkitab, Roh Kudus mau nerangin apa? Apalagi. Impresi. Oke, jadi Bapak Ibu Saudara, teman-teman semuanya, para pendengar dari podcast ini, mari kita hidup di dalam kebenaran, baca firman Tuhan, ya, dan biarkan Tuhan menuntun kita lewat firman-Nya, sehingga kita bisa tahu ke depan apa saja perintah-perintahnya, apa saja tuntunannya, biar karunia-Nya dalam diri kita yang sudah lengkap itu terus membawa kita menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus berkati. Sampai ketemu dalam program podcast Akap selanjutnya. Jika ada komentar, tuliskan di kolom komentar di bawah. Kita akan jawab apapun pertanyaannya. God bless.